sekarang masih berkaitan dengan pelayanan, ya, yang kita bahas masih berkaitan dengan pelayanan. Tapi kalau tadi dasar dari diri kita dulu, lalu kita sekarang bicara cukup detail di dalam pelayanan itu sendiri. Saya mau kita bagi 4 kelompok dulu, 4 kelompok anak muda. Katakanlah 3 kursi ini satu kelompok, 3 kursi ini satu kelompok, 3 baris, yang ini satu kelompok, ini satu kelompok. Pertanyaannya sederhana, ya, dalam 5 menit coba diskusikan, nanti masing-masing mempresentasikan jawaban kelompok, bukan jawaban pribadinya ya. Kadang-kala begitu diskusi kelompok, pas disuruh presentasi jawaban pribadi yang ini. Oke, silakan. Silakan. Singkat, padat, cepat, tepat. Silakan, bagi 4. Pilih nanti juru bicaranya. Sudah dikasih nama kelompoknya masing-masing? Oke. Kelompok mana yang mau volunteer duluan? Bersinar, silakan kelompok bersinar. Siapa juru bicaranya? Silakan ke depan. Mari kita dengarkan kelompok bersinar dengan acting mereka. Silakan. Baik, selamat sahabat semuanya. Kami dari kelompok volunteer pertama. Dari kelompok bersinar. Oke, kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai apa yang membuat orang menghindari aktif dalam pelayanan di gereja. Mungkin saya akan mulai dengan 1 poin pertama. Yang pertama, kelompok belakang mari kita dengarkan. Yang membuat orang menghindari aktif dalam pelayanan di gereja. Orang itu merasa tidak layak. Orang itu merasa ketika dia mulai aktif, akan ada orang-orang yang judgmental, menghakimi. Kurang baik tuh pelayanannya. Itu satu. Yang kedua, overthinking, berpikir berlebihan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Elvin tadi, 40% tidak terjadi ya, Bang. Sisanya yang 8% itu mungkin, tapi itu pun bisa jadi tidak terjadi. Nah, yang ketiga, apa tadi? Sakit hati. Sakit hati. Ya. Yang keempat, Om? Yang keempat tetap sakit hati. Yang keempat tetap sakit hati. Yang kelima, Tante Yaya? Lingkungannya nggak asik. Lingkungannya nggak asik, nggak di welcome. Ketika mau mulai masuk, kayak dicuekin atau apa, itu bisa jadi membuat dia tidak menghindari untuk aktif. Ya mungkin dari kelompok kami itu saja. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok bersinar. Karena kalian sudah duluan tampil, kami beri hak untuk menunjuk kelompok mana korban berikutnya. Silakan kalian tunjuk. Sudah ada yang nantangin tuh di sana. Silakan kasih. Ras tertinggi. Sabar ya anak muda. Ras terkuat di muka bumi. Ibu-ibu, silakan siapa jubirnya? Tes. Oke, kami dari kelompok berkat. Diri kami umat tebusan, mari salam Disuci oleh darah Yesus. Oke. Pertanyaannya, apa yang membuat orang menghindari aktif dalam pelayanan? Di sini ada beberapa, yaitu 1, insecure. Kedua, minimnya pengetahuan tentang firman. Ketiga, belum merasa terpanggil. Keempat, takut salah, malu diketawain. Sifat pemalu, hampir mirip lah ya. Konflik dengan orang lain atau jemaat. Jadi dia nggak berani maju. Sifat introvert, hanya mau mengikuti ibadah tanpa berpartisipasi. Kurang diberi kesempatan. Datang tepat waktu di hujung ibadah untuk mendapatkan kesempatan fellowship.
Iya, itu aja sih. Thank you. Tepuk tangan buat kelompok berkat. Ya, silakan. Kalian mau menunjuk kelompok mana? Kelompok sini ya. Sepakat sini ya. Oke, kelompok apa namanya? Anak rantau. Apa namanya? Orang. Koran, kelompok orang rantau. Oke, silakan. Ya. Selamat sahabat semuanya, kami dari kelompok jadi kami dari kelompok anak rantau di sini mau menyampaikan pendapat kami tentang apa yang membuat orang menghindari aktif dalam pelayanan gereja. Jadi kalau dari inti dari apa yang kami diskusikan itu sebenarnya lebih pada takut pada pemikiran orang lain dan kurangnya kesempatan. Tapi kalau dirincikan itu ada merasa belum mampu, sudah mencoba tapi dapat feedback yang kurang baik, jadi nggak berani lagi. Terus ada yang mager, ada yang merasa kurang kenal dengan lingkungannya. Terus ada juga rasa kayak ada pihak-pihak tertentu yang mengeksklusifkan diri. Jadi ketika udah coba untuk bonding, udah coba untuk masuk, mau melayani, jadinya kayak takut lagi untuk ikut melayani gitu. Terus adanya juga ada judgmental, kritik, takut dihakimi. Terus ada kepikiran juga untuk rumor-rumor yang tersebar misalnya di satu gereja, jadi itu juga menjadi batasan untuk seseorang untuk mau melayani. Terus ada juga yang merasa takut tadi, terus juga ada misalnya kadang kita dalam pelayanan itu ada ngaret atau molor dari jadwal sehingga ada beberapa orang yang aktivitas kegiatan sehari-harinya yang mungkin lebih penting, ada yang lebih penting itu jadi tertunda atau terganggu atau tidak bisa melayani karena ada aktivitas lain. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan koran. Hari gini jualan koran. Udah nggak ada yang beli koran. Ini yang terakhir kita suruh tampil nggak ini? Ayo silakan. Kelompok yang terakhir. Ini kelompok apa namanya? Anon. Oke. Unknown. Oke. Kelompok yang tak diketahui ini. Tak dikenal siapapun. Ada yel-yelnya? Nggak ada. Yel-yel dong 2 jam. Iya. Selamat pagi, selamat sahabat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat sahabat. Saya Obam dari kelompok Unknown. Apalah arti sebuah nama? Yang pasti kami ingin melayani. Yeah. Guys. Ternyata punya sesuatu juga mereka. Jadi di sini pertanyaannya, apa yang membuat orang menghindari aktif dari pelayanan gereja? Di sini ada beberapa jawaban dari kita masing-masing. Yang pertama ada malas. Jadi dia lebih suka menjadi penonton dan dia tidak mau aktif. Yang kedua ada takut salah. Dia mungkin kurang percaya diri dan takut akan dikomentari oleh orang-orang lain. Yang ketiga ada memiliki kecemasan karena tidak terbiasa untuk berbicara. Yang keempat ada merasa tidak layak. Jadi dia melihat orang lain salah dikomentari. Jadi dia tidak mau itu terjadi. Yang kelima ada biasanya alasan klasik. Karena ada kesibukan. Nah, kesibukan ini adalah kesibukan akan hal duniawi. Ngeri nih. Yang keenam tidak ada pengalaman. Karena memang tidak ada keinginan untuk mencoba. Yang terakhir, yang ketujuh, tidak dekat dengan orang-orang yang sering dalam pelayanan. Mungkin karena tidak ada kecocokan dengan orang-orang tersebut. Segini saja dari kami. Mari kita lempari mereka. Keren. Tepuk tangan. Oh, dari Zoom ada, dari Zoom. Ada. Oke, dari Zoom. Kita baca yang dari Zoom ya. Yang pertama dari Oma Sonia. Yang dari Oma Sonia, 1, merasa tidak dibutuhkan. Kedua, merasa kurang bertalenta.
Ketiga, malas karena merasa mau dilayani. Pengennya dilayani aja. Lanjutnya, kurang roh pengorbanan karena pelayanan adalah pengorbanan. Wes. Selanjutnya, merasa cukup dengan berdiam diri dan merasa imannya cukup kuat. Yang terakhir, sifat masa bodoh. Nah, ada lagi nih dari Om Hari, pelanggan setia kita. Yang pertama, karena kemauannya tidak terpenuhi dan tidak bisa mewujudkan kehendak pribadinya. Yang kedua, karena tidak mendapat posisi di majelis. Wah, ini siapa ini? Ini siapa ini? Kayaknya harus dielaborate ini oleh Bang Elvin. Pancingannya berhasil. Mungkin ini tujuan pelanggan yang satu ini untuk tidak ada di sini. Pancingannya berhasil. Jadi dia bisa bebas mengemukakan pendapatnya dari tempatnya sana ya. Selanjutnya, tidak memiliki komunitas di gereja. Oke. Tepuk tangan buat yang di Zoom. Ya, tepuk tangan. Oke. Sadar nggak sadar, jawaban kalian ini adalah curhatan hati kalian. Dan itulah yang terjadi di Hang Tua, toh? Iya, nggak sadar ya udah itulah realitanya kan. Betul nggak? Itu bukan di gereja lain, di gereja kita, toh? Terpancing hanya satu pertanyaan udah keluar deh semua. Iya, cara yang baik mengutarakan lewat pertanyaan ya. Jadi tidak bisa disalahkan. Yang paling aman lagi mengirim anak yang masih muda kayak tadi. Jadi yang tua nggak bisa sakit hati. Aduh, asik. Siapa bapaknya? Lempari bapaknya. Baik. Menarik ini ya. Jadi bisa saja itu beberapa alasan tadi itu kejadian juga di gereja lain. Tapi mungkin juga itu yang khas di gereja kita. Saya izin menampilkan yang pernah dulu saya tampilkan pada waktu PA. Tadi saya baru insert, tadinya saya saya tidak tambahkan, saya tidak masukkan, tapi saya coba insert mengikuti perkembangan jawaban kita. Ingat nggak ini waktu saya tampilkan waktu acara PA kita? Bagi yang hadir. Kalau tadi pertanyaannya masih ringan. Apa yang membuat orang enggan aktif melayani di gereja? Kalau ini, apa yang membuat orang keluar dari gereja Advent? Beberapa jawabannya tadi ada di sini. Ya, beberapa. Jadi jawaban tadi itu kalau kita tidak segera atasi bisa membuat orang keluar dari gereja Advent. Pertama, adanya persepsi bahwa anggota lain itu munafik. Dan ini adalah faktor terbesar. Lihat diagram yang biru. Itu the main factor penyebab orang keluar dari gereja Advent. Baru ini persoalan pernikahan, masalah rumah tangga ada beberapa, pernikahan dan divorce. Tadi beberapa kali disebutkan kurang teman di gereja. Ya, jadi tadi ada yang kayak nggak welcome, terus apa lagi tadi? Tidak ada komunitas nih, kurang teman di gereja. Penelitiannya General Conference dari Departemen SSPP mengatakan kalau dalam 6 bulan orang yang baru dibaptis tidak mendapat teman sedikitnya 6 orang, orang itu diproyeksikan akan hilang dari gereja. Jadi jangan berkelompok-kelompok terus ya. Terutama waktu potluck. Jangan itu terus. Dan tempat duduknya jangan kayak sudah diplot. Kalau yang ini udah si Anul itu. Jadi tiap sahabat kayaknya kursi itu nggak tergeser oleh siapapun. Ya. Berganti-ganti lah, berbaur ya. Lalu tadi masalah konflik. Ada 3 konflik. Konflik di gereja, konflik anggota keluarga, konflik dengan pendetanya. Ya. Ada yang konflik sama pendeta Bagio? Kurang kerjaan itu. Yang konflik sama pendeta Bagio. Ya. Konflik di gereja. Ya, tadi kita bahas ya konflik di gereja. Kalau
Ada yang karena nggak dipilih majelis ngambek, itu kan konflik di gereja itu. Ya, Om siapa tadi, Om Hari ya? Iya. Bukan Om Hari yang ngambek maksudnya, yang memberi jawaban itu tadi gitu. Walaupun bisa saja ungkapan hati. Mumpung nggak ada di sini, kalaupun marah-marah paling di Zoom. Saya nggak dengar-dengar dan saya nggak baca. Ya, istri. Ya, konflik di gereja. Ya, nanti siang ada saya bahas sedikit masalah konflik. Ya, masalah living in harmony. Ya, itu penting. Nih, 3 penyebab itu karena konflik. Artinya apa sih? 3 penyebab orang keluar dari gereja Advent karena konflik. Artinya apa? Kita suka ribut. Iya kan? Kesimpulan sederhananya itu toh. Kalau 3 penyebab orang keluar dari gereja Advent karena konflik, kesimpulannya kita suka ribut. Di dalam WA grup kami saya sering mengatakan, kita sering mendiskusikan ketuhanan dengan cara kesetanan. Kita sering mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan cara setan. Bahaya loh. Ya, nih. Konflik. Baru keraguan dengan doktrin Advent. Ya, banyak penyebab ini. Apakah dibaptis terburu-buru? Apakah memang mulai acara-acara kita, terutama di acara PA, mulai kurang membahas hal-hal doktrin? Bisa saja. Bisa saja di rumah juga kurang dalam hal doktrin. Ya, banyak penyebab ini. Tidak suka dengan cara ibadahnya. Bisa saja membosankan. Doa bertele-tele. Tahu doa yang bertele-tele? Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Bapa Yakub, Bapa Abraham, Bapa Ishak, Bapa Yusuf, Bapa siapa? Panjang banget dah. Yesus sudah mengajarkan, jika engkau berdoa demikianlah engkau berdoa, Bapa kami di sorga. Ya, datanglah kerajaanmu, jadi simpel dia mengajarkannya. Itu salah satu ya, mungkin nyanyi juga bertele-tele. Tahu nyanyi, bukan bertele-tele. Nyanyi bikin kita bukannya makin semangat, nyanyi diseret-seret. Tahu diseret-seret? Berserah kepada Yesus. Ada gitunya. Segenap badan dan tidak suka dengan cara ibadah. Kalau di Jakarta sudah ada beberapa gereja yang kami lokalisir punya ibadah yang berbeda dengan kita. Lebih semarak dengan musiknya. Saya tidak mengajak kita memperdebatkan masalah musik ya. Saya nggak mau terjebak di dalam seminar musik, nanti tiba-tiba alat musik surgawi. Saya juga nggak tahu alat musik mana yang pernah dari surga, saya nggak tahu. Tapi itu kritikan bagi kita. Ya, supaya ibadah-ibadah kita itu jangan dibuat bertele-tele, nggak menarik. Ya, ada lagi yang kadang begini, masalah ibadah aja ribut. Dikira tata cara ibadah ini doktrin. Oh, nggak boleh harus begini, nggak boleh itu dikurangin yang ini, nggak boleh. Ya, kayak yang kita buat ini kan, kita kan fleksibel merubah. Ini bukan doktrin, tidak ada bacaan mission, nggak ada apa-apa, nggak ada yel-yel. Sekolah sahabat, jangan terlambat, bersahabat ya. Semua terlibat. Gitu. Kalau kami orang psikologi melihatnya ini kayak cuci otak. Ada lagi yang ini. Ya ini, Pastor GTN pernah bilang begini, ini khusus orang muda. Saya hanya refresh aja nih ya, izin refresh. Kenapa orang muda keluar dari gereja? Mereka tidak yakin bahwa mereka benar-benar peduli dengan orang muda. Katanya si gereja sering membicarakan orang muda. Ya, tapi hanya dibicarakan. Ini pengalaman Pastor GTN pada waktu dia sekretaris GC dulu. Keliling seluruh dunia. Dia simpulkan kenapa orang-orang muda keluar dari gereja. Yang lebih ngeri ini. Kecewa dengan kemunafikan orang-orang tua.
Jangan taltul-taltul. Terus dapat kesempatan. Seperti dapat angin kalian. Taltul-taltul. Udah dipendam ya. Ya. Lalu tidak senang dengan perilaku legalisme orang tua di gereja. Terlalu banyak peraturan yang tidak penting. Koran lagi. Tadinya sebenarnya ada sesi mengenai digital literacy sebenarnya, tapi karena nggak ada lagi sesi. Tapi salah satu yang jadi sumber masalah di gereja antara orang tua dengan orang muda adalah apa? Masalah gadget. Ada aliran tertentu yang bilang nggak boleh buka-buka gadget di gereja. Ada yang bilang ya boleh aja. Ada yang boleh tapi jangan ketergantungan dong dan segala macam. Ini salah satu juga. Mula-mula keluar Android, ya kan? Apalagi pada waktu kita kena COVID, banyak yang mengharamkan ibadah online tuh. Banyak. Saya pernah batal jadi bicara di gereja, salah satu gereja besar di Samarinda. Saya sudah dijadwalkan, tiba-tiba sahabat pagi anak mudanya telepon, "Bang, nggak jadi karena majelis kami ribut." Kenapa? Beberapa majelis mengharamkan ibadah lewat Zoom. Ini legalisme tuh. Legalisme. Dalam istilah saya, kita sering sekali membuat sesuatu yang bukan doktrin jadi doktrin. Gitu. Masalah pakaian. Ya, saya ingat zaman dulu itu nggak boleh pakai batik melayani. Tapi datanglah orang Filipin pakai baju seperti yang dipakai pendeta Bagio. Khotbahlah di Unai. Oh, praise the Lord. Kita bilang, wah, good preaching, dan segala macam. Apa sih bedanya baju barongnya Filipin sama batik kita? Dulu saya ingat itu. Wow, zaman saya masih mahasiswa. Tahun 90-an akhir, seminar di mana-mana mengenai batik tidak boleh di gereja. Itu ditaruh di Jawa, pendeta. Mana mau orang Jawa jadi Advent? Loh, baju ini produk terbaik mereka. Ya kan? Lalu sahabat kita Katolik, ketika dia di Jawa pakai gamelan sebagai alat musik gerejanya. Masuk dia ke Batak, pakai musik Batak. Masuk dia ke Papua, ke NTT, apa yang ada di situ itu dipakai. Lah kita gaya Amerika terus kita bawa ke sini. Harus jas, dasi. Gereja nggak pakai AC pun jas, dasi. Sampai begini-begini nggak nyaman pengkhotbahnya. Hal-hal begini. Ya, hal-hal begini. Kita sering memprioritaskan penurutan yang tidak penting. Ya, penurutan yang tidak penting. Yang berikut, nah tadi ada ya. Ini kenapa orang muda meninggalkan gereja juga? Mereka mau break aja, mau putus aja. Kayak siapa dek namanya dek? Iya. Iya. Gita. Masih anak muda toh? Misalnya Gita tiba-tiba bosan aja sama cowoknya, putus ya. Ini, kira-kira begitu. Misalnya bosan aja sama gereja hang tua, ditanya kenapa? Ya nggak tahu, bosan aja. Kamu sakit hati sampai enggak ada, lagi malas aja. Nah itu kira-kira ini ya. Baru tadi judgmental attitude. Tadi kalian membicarakan judgmental. Nih, sikap menghakimi dan kemunafikan terjadi lagi. Jadi Angel, persoalan terbesar di gereja Advent adalah kemunafikan. Kemunafikan. Pindah ke komunitas lain. Kenapa nggak dapat komunitas di sini? Nggak diterima. Konflik antara tanggung jawab. Ah itu tadi jawabannya si anak muda tadi. Siapa namanya tadi dek? Obam. Apa tadi kamu bilang? Kesibukan duniawi. Ini tuh. Ini. Kesibukan duniawi. Bentrok antara tanggung jawab pekerjaan dengan jadwal ibadah. Lalu kehidupan sosial yang sibuk. Ya. Terlalu banyak terlalu banyak bergaul di luar. Jadi banyak arisan lah, banyak apalah. Lelah dengan politik di gereja.
Taltul. Lelah dengan politik gereja. Yang ketujuh, kehadiran mereka hanya untuk menyenangkan orang lain. Tahu maksudnya? Dari rumah bapaknya karena ketua jemaat bilang begini, Bu, kamu nanti jangan ribut di gereja ya. Pak apa kan ketua jemaat, jangan bikin malu. Pak pendeta nasihatin ke Yobel dan lain-lain. Anak-anak nanti di gereja yang baik. Dedi pendeta, nanti jangan bikin malu. Nanti mereka bilang percuma kamu anak pendeta. Jadi mereka datang ke gereja hanya karena menyenangkan orang lain. Begitu mereka jadi koran, tahu jadi koran? Tidak ada. Begitu mereka jadi kelompok orang rantau, apa yang mau disenangkan? Nggak ada lagi toh. Tinggal merdeka, tinggal mau gereja kayak mau enggak kayak suka-suka. Jadi kita juga hati-hati komen. Kalau misalnya ada anak yang kelihatannya aktif sekali, sebentar dan lompat ke mimbar, sebentar udah di atap, sebentar di mana gitu, jangan langsung, kamu ini percuma anak ketua diakon, jangan digituin. Jangan kita buat mereka ke gereja, kita buat mereka tenang di gereja hanya karena menyandang jabatan orang tuanya. Ini nanti yang kejadian. Lalu mereka bilang apa? Saya nggak minta bapak saya jadi ketua diakon. Gitu kan? Begitu punya tiba waktu mereka bisa pisah dari orang tua, bebas merdeka. Jadi koran. Koran yang tak laku-laku. Oke, itu sepintas. Ya, sepintas menanggapi yang tadi. Poin yang saya mau sampaikan adalah begini. Kita coba belajar dari murid-murid Yesus. Ya, murid-murid Yesus itu tidak punya kemampuan akademik. Tadi kan ada yang bilang merasa tidak mampu, insecure, nggak pintar, Alkitab lah, tidak punya pengetahuan dan segala macam. Murid-murid Yesus kemampuan akademik dan finansialnya pas-pasan. Ya. Lalu ya di Kisah 4 ayat 13 ingat nggak pada waktu mereka di sidang? Sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Apa profesinya Petrus dan Yohanes? Nelayan. Ya. Ingat ya, di tradisi orang Yahudi itu beda banget sama kita. Kalau kita umur berapapun bebas ngomong firman Tuhan. Kalau di Yahudi, ya, yang boleh jadi guru itu kayak Yesus disebut rabi itu setelah umur 30. Ya. Maka terakhir Yesus sebelum umur 30 dia dicatat dia umur 27 dibaptis, umur 12 sebelumnya tiba-tiba hilang kan dia. Dari 12 ke umur 27 banyak spekulasi mengatakan di mana Yesus saat itu. Ada yang bilang lari ke India, berguru ke India, jadi Buddha dan segala macam. Ya, tapi sebenarnya kalau menurut tradisi Yahudi, di situ saatnya Yesus memperdalam ilmu. Sampai dia dibaptis lalu umur 30 menurut tradisi Yahudi baru boleh menjadi rabi, menjadi guru. Jadi tidak ada guru yang umurnya sebelum 30 dan tidak ada murid yang lebih dari 30 tahun. Itu tradisinya Yahudi. Nah, mereka ini orang terbiasa. Anak Yahudi yang mampu atau kaya yang mungkin bisa sekolah, contohnya Paulus. Ya, dia pintar, bisa sekolah. Ya, orang kaya, gurunya siapa? Gurunya langsung Rabi Gamaliel. Ya, ini guru yang terkenal. Sementara misalnya profil umum beberapa murid yang lain, beberapa murid Yesus sudah bekerja waktu dipanggil. Ada yang nelayan. Nih, Petrus dan Yohanes, Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus, bapaknya punya kapal. Baca kan, ingat nggak waktu di awal-awal di kitab Markus, bapaknya punya kapal, ya kapal nelayan. Ya mereka mungkin cukup lumayan kemampuan orang tuanya. Petrus dan Yohanes, Andreas ini hanya kenek, ya ngikut baru belajar jadi nelayan, ya makanya waktu topan datang langsung cemas, kan? Lalu pemungut cukai, Matius kemungkinan lebih tua dari murid lain kecuali Petrus. Dia bekerja ya karena apa? Dia bekerja sebagai pemungut cukai, profesi yang tidak sesuai untuk anak remaja. Yakobus dan Yohanes nampaknya masih muda. Waktu dipanggil mereka masih bekerja membantu ayahnya. Oke? Murid-murid Yesus selalu bersama Yesus setiap hari. Berapa tahun? 3,5 tahun.
Ya, coba ini kata kunci kita pegang. Murid Yesus 3,5 tahun setiap hari bersama Yesus. Oke ya. Dari mana biaya hidup mereka selama pelayanan 3,5 tahun itu? Dukungan dari followers. Banyak followersnya. Karena Yesus viral. Ya, Yesus viral. Ya, di endorse. Kalau pelajaran sekolah sahabat minggu lalu, ya sekolah sahabat minggu lalu, para ahli Taurat dan Farisi itu mau menangkap Yesus, tapi dilihat mereka takut kepada orang banyak. Apa itu? The power of netizen. Ya, mereka punya banyak followers. Followers mereka paling banyak siapa? Kaum terkuat di muka bumi. Ras terkuat yaitu ibu-ibu. Yang sen ke kiri, beloknya ke kanan. Kalau ditanya, Bu, kenapa sennya ke kiri? Saya ngasih tahu, kalian beloknya ke kiri. Saya mau ke kanan. Nah, itu. Ya. Dari mana lagi? Persembahan dan sumbangan. Ya. Lalu pekerjaan sementara. Jadi biarpun mereka setiap hari, kadang mereka kerjakan juga nelayan sebentar cari ikan, ya. Tetap mereka bekerja. Lalu mereka hidup sederhana. Ya, hidup sederhana. Nah, mengapa sampai 3,5 tahun murid Yesus mengikuti Yesus? Ya, mengapa? Ini saya mencoba memberikan analisa dari sisi pengembangan SDM. Ya, kalau kami dalam menganalisa dalam mengembangkan SDM, ada rumus 10-20-70. 10% melalui formal learning. Seperti apa itu? Training, seminar, dan segala macam. Jadi seminar-seminar yang kita buat begini, pendeta, itu hanya 10% dampaknya. Ya, tapi perlu, Mbak, karena 10% itu ini untuk membekali yang belum tahu. Maka dikatakan untuk pengajaran dan pelatihan. Yesus mengajar dan melatih mereka. Ya, apa yang diajarkan? Memahami ajaran-ajaran dasar kerajaan Allah. Kenapa? Karena motif mereka sekian tahun itu beda dengan misi Yesus. Ya, jangan salah. Yesus mau membangun kerajaan Allah, ya. Mereka berpikir berangkat dari motivasi sebagai orang terjajah yang pingin lepas dari penjajahan Roma. Mereka berharap ada raja yang bisa melepaskan. Ya, ada raja yang bisa melepaskan. Ini motifnya nih sampai lama, bahkan sampai menjelang Yesus disalibkan. Makanya mereka ribut. Siapa yang terbesar di antara kita? Karena mereka pikir kerajaan yang mau dibangun Yesus itu kerajaan seperti yang mereka tahu di dunia. Lalu, apalagi yang diajarkan dan dilatih? Berdoa. 3,5 tahun dilatih berdoa. Ya, Yesus sering berdoa lama menyendiri. Tapi ingat, jangan ditiru itu cara Yesus waktu ibadah umum. Itu doa pribadi Yesus berlama-lama. Jangan pas di ibadah umum 3 jam kita berdoa. Sampai orang potluck selesai, balik lagi belum selesai kita berdoa. Ya. Lalu belajar percaya dan bergantung kepada Tuhan. Lihat bagaimana Yesus anak tukang kayu. Kalau tadi malam saya sengaja nggak menjawab. Kak Novi bilang, Yesus saja tidak diakui di kampungnya di Nazaret. Saya nggak heran kalau Yesus nggak diakui. Karena dia memang bukan anak siapa-siapa. Bukan orang terkenal. Ya, kalau dia misalnya Kaisang atau Gibran baru. Lah ini anak tukang kayu yang nggak terkenal. Kalau Kaisang Gibran bapaknya tukang kayu yang terkenal. Nah, ya. Lalu apalagi? Memahami arti pengorbanan Yesus. Yang kedua, pengalaman langsung, on the job experience. Nih, 70%. Jadi apapun yang sudah diajarkan, itu paling penting praktek. Nah, nanti sore saya bicara untuk sertifikasi guru sekolah sahabat anak-anak di UIKB. Salah satunya itu, bagaimana membuat orang aktif belajar, ini harus ada ininya. On the job experience. Ya. Lalu, pengalaman langsung ngapain? Pengalaman melayani, menyaksikan mujizat, ya. Lalu apalagi? Diutus mengajar dan menyembuhkan. Lalu penting lagi apa? Pembentukan hubungan. Nah, ini pembentukan hubungan di sini. Ingat bukankah tadi
Bukankah tadi diskusi kita itu kenapa orang tidak mau aktif melayani? Nggak connect dengan orang-orangnya. Tidak merasa mendapat komunitas. Nih, Yesus 3,5 tahun perlu membuat mereka blending. Ada 12 murid, 12 kepala, 12 maunya, 12 motivasinya. Pak Pendeta, ini banyak kepala di yang tua. Banyak maunya ini. Iya, banyak maunya. Ya. Pembentukan hubungan. Lalu apa? Setelah itu, disiapkanlah mereka untuk misi. Nah, sekarang pelajaran bagi kita dari proses pemuridan yang dilakukan oleh Yesus. Satu, usia remaja sampai dewasa awal, kalau di Yahudi dulu, umur 13 tahun itu, anak sudah boleh mengambil keputusan. Kalau secara psikologi, usia remaja sampai dewasa awal adalah masa seorang individu concern dengan hal-hal rohani. Usia terbaik membaptiskan orang di segini. Jadi jangan ada yang ikut anak-anak dibaptis. Lewat dari usia ini makin lama kita baptiskan dia. Makanya setelah dibaptis Yesus bilang apa? Diajar. Yang sering salah kan setelah dibaptis nggak diajar lagi. Padahal kan dikatakan apa? Pergilah jadikan semua bangsa muridku, pemuridan toh. Baptiskanlah dan ajar. Kita sering salah. Habis dibaptis cari korban baru. Nah, padahal usia segini ini usia terbaik nih. Jadi kalau ada yang mau minta dibaptis usia segini jangan dihalangin. Ya, jangan dihalangin. Nah, pelajaran kedua yang kita mau ambil dari interaksi Yesus bersama murid-muridnya. Pelayanan itu memerlukan komitmen. Sering pemilihan pegawai jemaat 3 bulan pertama saja. Semangat. Panas-panas tai ayam. Siapa yang pernah megang tai ayam? Kok tahu ngomong panas-panas tai ayam? Kenapa dibilang panas-panas tai ayam? Memang gitu, tai ayam begitu dikeluar itu hangat. Coba berapa detik lagi pegang udah dingin. Makanya disebut panas-panas tai ayam. Nggak ada tai ayam yang hangat sekian menit, nggak ada itu. Itu ayam yang lagi demam kali. Ya, memerlukan komitmen. Apa maksudnya? Hei orang muda, belajar komit. Kalau sudah terima tugas, apapun tugas itu, komit dengan tugas itu. Yang jadi majelis, komit. Kalau sudah terima, komit. Jangan hanya namanya aja. Ya. Lalu, tadi di Zoom juga sudah ada yang mengatakan, pelayanan memerlukan apa? Pengorbanan. Kenapa orang tidak mau, kenapa menghindari aktif melayani di gereja? Karena tidak mau berkorban. Berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban perasaan. Ya, harus siap berkorban perasaan. Itu tahapan awal loh. Kalau kita sudah ikhlas melayani, tidak ada lagi istilah berkorban perasaan. Kita nggak perlu lagi tersinggung. Apalagi pelayanan memerlukan pelatihan dan berlatih. Nah ini kasus yang tadi. Ya ibu-ibu yang maunya tampil, tapi kalau sadar suaranya paduan Dulu Sumbang dan Iwan Fals, ya banyaknya berlatih. Ya. Lalu apa lagi? Pelayanan memerlukan mentoring. Tahu mentoring? Nah, ini tugas para pemimpin ini, orang tua juga, ya. Kalau di buku Gospel Workers, tugasnya pendeta melatih kita menginjil. Lalu apa lagi? Melakukan mentoring. Tahu mentoring? Singkat saja saya sampaikan mentoring itu. Mentoring ini ke parenting pun terapkan ya ke anak-anak. Contoh, apa? Mentoring itu hanya 3 step. 1, I do, you see. Tahu maksudnya I do, you see? Pak Pendeta kasih contoh. Misalnya, Obam, ikut pendeta yuk melawat. Oke? Kamu ikut. Kamu lihat dulu aja pendeta caranya melawat, cara menyapa, buat doa buka, lalu menanggapi yang dilawat. Pendeta bilang, Obam, kamu lihat aja dulu ya, gimana pendeta melawat. I do, you see. Baru setelah sekian lama, bam, kita bareng ya. Nanti pendeta yang berdoa, kamu nanti yang baca ayat ya.
Apa itu? I do, you do. Baru you do, I see. Bisa dilepas ini. Oh Bam ini, saya melihat-lihat dari jauh. Bam, nanti kamu yang melayani di rumah Oma ini ya. Saya semua Pak Pendeta. Iya nggak apa-apa. Nanti kalau kira-kira kamu macet baru pendeta bantu ya. You do, I see. Itu mentoringnya. Jadi jangan kita ini para orang tua, supaya anak muda kita jangan hilang dari gereja, supaya jangan enggan melayani, jangan belum pernah I do you see langsung you do I see. Belum pernah kita bimbing, belum pernah kita kasih praktek bersama. Tapi langsung begitu ada anak muda yang bawa renungan di Rabu malam, kamu terlalu panjang tadi bawanya. Belum apa-apa, you do I comment gitu ya. Ya, itu. Kalau ini kita lakukan, tidak ada orang yang perlu enggan melayani. Ya, yang tadi yang takut-takut, merasa insecure, merasa nggak nguasain, merasa ini rumusnya. Mari kita yang lebih senior, yang lebih paham, yuk kasih contoh. I do, you see, gandeng. Masing-masing beda, ada yang cepat belajar, ada yang cepat percaya diri, ada yang sekian bulan belum berani-berani, tidak apa-apa. Ya memang begitu. Karena tidak semua orang punya talenta mengajar. Tidak semua orang punya talenta melawat. Ya, nanti mereka juga akan menemukan talenta terbaiknya, pelayanan terbaiknya untuk mereka. Nih, lalu apa lagi? Pelayanan memerlukan kesiapan dikoreksi dan diperbaiki. Murid Yesus berapa kali ditegur Yesus itu? Berapa kali itu? Sering ditegur Yesus. Apalagi Petrus itu. Petrus paling sering ditegur. Kenapa? Nanti siang kita pelajari. Secara personality, Petrus orang paling impulsif, paling reaktif, ya, paling responsif. Ya, makanya sering dia orangnya semangat tapi suka salah. Semangat, ragu. Wah, dia sempat berjalan di atas air, tiba-tiba ragu, tenggelam. Yesus dicium, ambil pedang, tak, potong telinganya orang. Dia paling cepat tuh. Ya, nih, kesiapan dikoreksi. Jadi anak ini terutama kita anak muda. Kalau kalian bikin konsep acara misalnya, orang tua men-challenge konsepnya. Jangan langsung ngambek. Aku malas lagi majelis, ya nggak didukung. Orang tua nggak mendukung. Jangan langsung begitu. Yang kedua, ras terkuat juga sering gampang ngambek. Salah menggunakan. Ya. Ketika bikin acara, misalnya pemimpin BWA, siapa pemimpin BWA misalnya? Siapa? Misalnya ya. Contoh pemimpin BWA, ibu-ibu, dia punya program, pemimpin BWA punya program, kita rekreasi. Ya, bulan 2 rekreasi, bulan 4 rekreasi, bulan 5 rekreasi. Lalu majelis tanya, Bu, kayaknya BWA terlalu banyak rekreasi. Masih banyak uang gereja yang kita perlu untuk yang lain. Majelis ini begitu aja dipersoalkan. Kita mau aktif, nggak didukung. Jangan langsung begitu. Ya, pelayanan itu harus siap dikoreksi dan diperbaikin. Harus siap. Ya, harus siap. Pelayanan adalah proses panjang, bukan instan. Proses panjang pembentukan kesiapan mental dan rohani. Jadi kalau misalnya ini, kalau tahun ini kita terpilih, tahun depan dipilih lagi, terima saja. Supaya berkesinambungan. Tapi kalaupun nggak dipilih, bukan berhenti melayani. Cerita saya tadi malam, saya nggak majelis lagi tahun ini. Tapi saya masih tetap bisa berkontribusi. Tadi pagi jam 3 saya bangun, menyiapkan, ada permintaan pendeta, Pak Tobing tolong disiapkan, coba buatkan prosedur pemilihan mulai dari panitia istimewa sampai pegawai jemaat. Saya buatkan tutorialnya. Walaupun kita nggak majelis. Ya, nih, jadi
Ini proses pembentukan kesiapan mental. Yang berikut, pelayanan memerlukan kerendahan hati dan kesederhanaan. Inilah tantangan, salah satu tantangan terbesar. Ketika kita mulai melayani aktif, mulai banyak yang muji, Ibu Novi bagus loh retreatnya kemarin. Mulai begitu, ya. Kalau tidak siap-siap rendah hati, pilihannya dua, sombong. Ketika tahun depan nanti orang lain dipilih jadi panitia, ketua panitia retreat, beda ya sama retreat tahun lalu. Nggak kayak kalau tahun lalu kita semua kompak, acaranya rapi, begini. Ya, hati-hati. Semakin aktif melayani, godaan untuk sombong itu sangat kuat, sangat kuat. Ya, godaan untuk sombong sangat kuat. Setelah melalui proses panjang yang intensif setiap hari dan lama 3,5 tahun, barulah Yesus memberi perintah untuk apa? 1, menginjil. Ingat, Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu diberikan Yesus bukan di awal-awal mereka dipilih jadi murid, tapi setelah Yesus bangkit, barulah Yesus bilang, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Setelah proses panjang barulah Yesus bilang apa? Engkaulah saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Aku akan memberikan kuasa kepadamu. Bukan di awal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu apa? Mengasihi sesamamu. Kenapa Yesus? 3,5 tahun Yesus membentuk watak murid-muridnya. Tapi mereka masih belum bisa saling mengasihi. Pengaruh budaya Yahudi masih sangat kuat sama mereka. Ya. Lalu apa lagi? Menjaga keberlanjutan ajarannya. Yesus bertanya ke Petrus, "Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Oh iya guru." Ditanya lagi kedua, "Hai Petrus, apakah engkau mengasihi?" Kenapa sampai 3 kali ditanya? Tadi saya bilang, Simon Petrus adalah orang yang impulsif. Orang impulsif itu selalu suka menjawab tanpa dipikir panjang. Maka ditanya sampai 3 kali. Yesus barulah Petrus bilang, guru, kan engkau tahu siapa aku. Lalu apa Yesus bilang? Gembalakanlah domba-dombaku. Syarat untuk melayani adalah apa? Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jadi tadi sudah dapat. Syarat melayani adalah kerendahan hati. Lalu apa? Mengasihi aku. Ya, kerendahan hati, kesederhanaan, dan mengasihi Yesus. Perlu sekolah tinggi? Sekolah tinggi ada bagusnya. Perlu punya pemahaman yang canggih? Ada baiknya. Tapi apakah kita harus terhalang melayani ketika kita tidak punya pengetahuan yang dalam mengenai Alkitab? Kerendahan hati, kesederhanaan, dan apakah engkau mengasihi aku? Lalu, bahkan walaupun sudah 3,5 tahun mereka dibentuk oleh Yesus, masih juga apa? Takut menghadapi badai. Ketahuan mereka nelayan-nelayan pemula. Ya toh kan masih muda-muda itu. Lalu masih juga terjadi perselisihan. Kapan terjadi perselisihannya itu? Kalau kita baca di Injil, mereka turun dari Galilea ke Yerusalem. Apa artinya? Kalau sudah dibilang ke Yerusalem. Kalau sudah dibilang Yesus ke Yerusalem, artinya itulah akhir dari misinya. Yesus berjalan di depan, berdebat mereka di belakang. Apa yang diperdebatkan? Siapa yang terbesar di antara kita? Ya, siapa yang terbesar? Nih, sudah 3,5 tahun. Dan sudah 3 kali Yesus memberi aba-aba. Dia bilang bahwa anak manusia akan menderita. Baru saja Yesus bilang bahwa anak manusia nanti akan menderita. Baru saja. Yang mereka perdebatkan. Kamu nanti menjabat apa, aku menjabat apa. Ya, ini 3,5 tahun lah itu. Jadi maksud saya begini. Kita bersabarlah menunggu perubahan setiap orang. Yesus saja yang setiap hari bersama muridnya. Masih begini mereka. Lalu apa lagi?
Pada waktu zaman Kristen mula-mula juga ribut Paulus dan Barnabas. Lalu setelah 3,5 tahun, apa yang terjadi? Terjadi pengkhianatan. Yaitu siapa yang mengkhianat? Judas. Terjadi penyangkalan. Siapa yang menyangkal? Murid yang paling antusias. Petrus. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal. Sebelum apa? Iya. Entah apapun itu. 3,5 tahun bareng bersama-sama. Murid-muridnya takut membela Yesus. Siapa yang mengikuti sampai ke salib, ke Golgota? Ibu-ibu. Ras terkuat. Ibu-ibu. Ya, itu dicatat di Alkitab. Memang para wanita dan ya ibu-ibu. Dan Yohanes tentu karena saudaranya Yesus. Dan ibunya Yesus yang sudah jadi janda. Ya, ibu Yesus janda loh. Setelah mereka menyaksikan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, barulah mereka benar-benar dipenuhi kuasa dan komit dalam pelayanan. Buktinya, saya ambil beberapa riwayat mereka. Petrus, dia pergi mengabar Injil ke Yahudi, disalibkan terbalik atas permintaan sendiri. Karena dia merasa tidak layak disalib seperti Yesus. Lalu diduga makam kuat Petrus terletak di mana? Di pondasinya gereja Roma. Ya, gereja di Basilika itu ya. Di Roma Vatikan, itu gereja terbesar sekarang di dunia. Lalu Andreas ya mengabar Injil pergi ke Makedonia dan juga dia disalibkan berbentuk X, ya berbentuk X. Maka ya ini sering dikenal dengan salib Andreas. Orang-orang Scotland, ini benderanya Skotlandia. Bendera Skotlandia menggunakan Andreas sebagai simbol benderanya. Lalu Jakobus, ya Herodes membunuh dengan pedang, ya tapi dialah murid pertama yang martir dari 12 murid Yesus. Dan selain Judas Iskariot, hanya 2 ini yang dicatat kematiannya. Ya, murid Yesus yang dicatat di Alkitab. Yohanes anak Zebedius, paling muda, dibawa ke Roma, ditaruh ke kuali, digoreng, ya. Dan kemudian dia dibuang ke sebuah pulau yang diduga yang namanya Patmos. Ya, menurut tradisi mengatakan bahwa Yohaneslah yang merawat ibu Yesus saat memimpin gereja di Efesus dan ibu Tuhan Yesus meninggal di sana. Efesus itu di mana? Di mana Efesus? 7 jemaat itu ada di mana sih lokasinya? Hah? Ada di mana? Ayo. Yang dibilang Efesus, Smyrna, Pergamos, Sardis, Tiatira, dan sampai terakhir Laodikia. Di mana itu? Di Turki. Jadi Turki itu dulu itu negara Kristen. Makanya masjid-masjid besarnya sekarang itu banyak bangunannya berbentuk gereja itu. Ya. Jadi mualaf itu semua itu. Baptiskan lagi mereka. Bikin KPA. Ya kan? Thomas, salah satu murid yang terkenal karena orang yang tidak mudah percaya. Makanya kalau ada orang yang gak gampang percaya kayak Thomas kamu katanya. Ya dah. Ini juga dia pergi menjadi misionaris ke India. Ya, dan dia dimakamkan syahid ya, mati syahid di sana dan dimakamkan di Milapur. Ya, di pinggiran kota Madras. Nama Thomas terkenal di sana yang disebut Martoma, artinya Tuan Thomas. Ya, Martoma nehi babujila. Andar kadal badala mundur kenaik maju kenaik terjepit di tengah-tengah. Ya, ke India. Matius pergi ke Ethiopia bertemu dengan Kandake, dia direbahkan di tanah, dipacung kepalanya, diseret, ya, diseret, mati dia di sana. Yang tadinya penakut-penakut menjadi hebat semua. Jakobus anak Alfeus pergi ke Persia dan disalibkan di sana. Ya. Lalu Tadeus, ya, Tadeus ini berkhotbah ke beberapa kota di Mesopotamia dan juga dia pergi dia dikatakan dibunuh oleh ahli-ahli sihir di kota Swanir di Persia menggunakan pentungan dan lemparan batu. Demikian ya, sebagian dari riwayat murid-murid Yesus yang dulunya takut-takut, yang dulunya nggak berani mengikuti Yesus pada waktu disalib. Tapi setelah itu mereka penuh kuasa, mereka pergi. Demikian ya, mereka mengalami transformasi yang luar biasa dari mula-mula yang pengecut menjadi murid yang sangat militan. Pelayanan itu sebuah perjalanan panjang pelatihan kerendahan hati. Jadi kalau mau rendah hati, melayanilah. Kalau mau melayani, rendah hatilah. Ya. Kalau kita punya perjuangan dengan kesombongan, melayanilah. Kalau kita mau melayani, rendah hatilah. Jadi nggak usah khawatir lagi. Kisah 20 ayat 18 sampai 21, Paulus bilang apa?
Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia. Kenapa? Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Banyak mencucurkan air mata. Paulus sampai mengungkapkan, kenapa begitu? Paulus orang pintar, anggota Sanhedrin, orang terhormat. Tapi harus dia tinggalkan kehormatannya itu semua. Dia melayani, ya, sejak pertama aku tiba di Asia. Katanya, kenapa? Dia dibenci oleh orang Yahudi. Ya kan? Dia dibenci oleh orang Yahudi. Lalu dia pergi ke Asia. Ya, sejak pertama perjuangan terbesar dia adalah bagaimana dia supaya tetap rendah hati. Karena dia terbiasa dihormatin. Dia orang pintar, tapi harus apa? Harus turun. Dia biasa punya penghasilan baik, tapi harus jadi tukang tenda. Ya, Kanovi, pelayanan itu kerendahan hati. Kalau belum nangis kayak Paulus, belum pelayanan itu namanya. Tapi jangan dibuat-buat nangisnya. Nanti Rabu malam bersaksi, nangis-nangis, saya dikecewakan oleh anggota. Jangan begitu. Nangisnya itu cukup sama Tuhan saja. Ya. Lalu, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Kenapa tadi pada khawatir? Melayani insecure karena nggak mampu, karena ada segala macam. Adakah di antara kita yang lahir ke muka bumi ini tidak dipercayakan Tuhan sedikitnya satu karunia? Ada yang pernah mendengar istilah idiot savant? Tahu idiot savant? Ada yang belajar psikologi juga seperti saya di sini? Siapa deh? Grace. Di psikologi mana kamu? Udayana. Kamu psikologi, saya psikologi. Ada yang pernah melihat anak idiot? Atau orang idiot? Ada yang pernah? ABK. Beda lagi. Ada yang pernah melihat anak yang idiot? Tahu anak yang idiot IQ-nya berapa? Yang 25 ke bawah. Yang tidak bisa lagi berinteraksi dengan orang lain. Kalau anak-anak yang masih di SLB masih ngomong bisa tahu itu bukan idiot, jangan salah manggil. Jangan salah sebut. Anak idiot jarang yang berumur panjang. Karena dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia butuhkan, apa yang dia ini dan segala macam. Tapi anak idiot selalu dikaruniai minimum satu. Maka dikenal dengan idiot savant. Salah satu contoh yang mengalami idiot savant, ada seorang anak dilahirkan oleh seorang ibu. Ibunya ini adalah ibu yang sangat suka musik klasik. Satu waktu, dan ibunya sangat bangga kepada anak ini. Satu waktu ada konser musik klasik akan konser di kotanya. Lalu dia semangat beli tiket. Tentu dia beli tiket untuk dia dan anaknya. Karena dia nggak bisa lepas anaknya ini. Dia belilah 2 tiket, dia pergi nonton konser itu. Di akhir konser setelah penonton semua pulang. Karena dia sangat terpukau dengan permainan pianisnya. Dia datang menemui sang pianis. Dia bilang, saya suka sekali permainan piano kamu. Tapi si anak ini si savant, kenapa dibilang idiot savant, memang namanya savant. Si savant ini diletakkan di kursi piano itu. Ketika mereka berbincang, si ibunya berbincang dengan si sang pianis ini. Tiba-tiba terdengar dentingan piano yang bukan sekedar berdenting. Ada nadanya, ada iramanya. Lagu klasik Sebastian Bach dimainkan. Otomatis mata mereka melihat siapa yang membunyikan. Anaknya yang idiot. Di slide sebelumnya tadi saya nggak sempat bacakan, dalam konsep psikologi ada dikatakan, we have all the resources we need to get success. Tidak ada satu orang anak pun yang tidak dititipkan Tuhan karunia. Kalau ada yang bilang, saya nggak bisa melayani, saya nggak bisa apa-apa, menghina Tuhan itu namanya. Menghina Tuhan. Sombong itu. Jadi kalau ada yang menolak melayani, karena mengaku, saya nggak bisa, menghina Tuhan. Tidak ada orang yang diizinkan Tuhan lahir ke muka bumi ini tanpa apa? Tanpa karunia khusus yang Tuhan berikan. Ya. Pulang dari retreat ini jangan lagi ada jemaat hang tua yang menolak melayani. Ingat idiot savant.
Seorang yang idiot pun dititipkan Tuhan karunia. Kita yang lengkap begini, masih banyak alasan untuk mengatakan tidak bisa melayani. Ego kita yang kita kedepankan. Retreat ini harus kita jadikan momen memperbaiki komitmen pelayanan kita. Rendah hati, sederhana, mengasihi Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kalau berhasil pelayanan kita, ingat itu adalah kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kalau nanti retreat ini berhasil, Kanovi, tolong berdoa sendiri, ambil bergumul. Jangan sampai ada keinginan untuk mendapatkan pujian dari sini. Itu adalah kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Kalau berhasil nanti Pak Pendeta pun harus berjuang. Jangan sampai, zaman saya lah hang tua itu retreat berhasil. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Jadi kalau ngomong melayani itu Allah yang dimuliakan. Jangan ambil kredit poin untuk diri kita di situ. Jangan ambil kredit poin. Jangan ambil kesempatan sedikit pun untuk supaya kita dipuji di situ. Jangan ambil kesempatan. Tapi bagi kita yang hendak berterima kasih ke orang yang melayani, yang hendak mau memuji, ungkapkan, gak apa-apa. Perlu kita berterima kasih ke orang yang sudah melayani. Tapi bagi kita yang menerima ucapan terima kasih itu, jangan lupa itu hanya karena apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Tujuannya hanya untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau ada yang tidak memuji, tidak berterima kasih, tidak apa-apa. Ya tidak usah tersinggung di situ. Karena memang pelayanan ini adalah supaya Allah yang dimuliakan dalam segala sesuatu. Ya, Allah yang dimuliakan. Sama seperti Yesus yang sudah tidak menganggap lagi kesetaraan itu yang harus dipertahankan. Dalam hidup Kristus tidak ada bercampur sifat menonjolkan diri. Menonjolkan diri. Dalam memilih laki-laki dan perempuan. Allah tidak tanya, Bu, Allah tidak tanya apakah ibu punya ilmu atau kesanggupan berpidato atau punya kekayaan dunia. Tapi apa yang ditanya? Dia bertanya, apakah mereka berjalan dengan rendah hati? Karena hanya orang yang rendah, kepada orang yang rendah hatilah yang bisa diajarkan jalan Yesus. Kalau enggak rendah hati, enggak bisa Yesus mengajar orang itu. Apa? Tadi satu pertanyaan itu terjawab semua. Apa yang kita khawatirkan? Kenapa harus menghindari aktif melayani? Mau alasan apa lagi? Kalau merasa nggak sanggup, nggak punya talenta, insecure, takut dikritik, dan segala macam. Dia bertanya apakah mereka berjalan dengan rendah hati. Simplicity with God. Itulah tema. Kesederhanaan bersama Allah. Karena dalam Kristus tidak pernah menonjolkan diri. Lalu, kenyataan bahwa seseorang tidak sesuai dengan pikiran atau pendapat kita secara pribadi, tidaklah membenarkan kita melarang dia bekerja bagi Allah. Kenapa harus dia pemimpin diakones? Kenapa dia ketua diakon? Kenapa ini jadi ketua PA? Bisa saja orang itu tidak sesuai idealisme kita, bukan? Bisa saja mungkin kita mau menerapkan the right man on the right place. Tapi sering itu tidak bisa terjadi di gereja. Ketika tidak sesuai dengan idealisme kita tidak dibenarkan untuk melarang dia. No, jangan kamu. Kenyataan bahwa seseorang tidak sesuai tidak membenarkan kita melarang dia bekerja bagi Allah. Dan terakhir kedua, pekerjaan yang dilaksanakan dengan diam-diam dan rendah hati. Itulah yang membuat gereja kita kuat dan berhasil. Diam-diam ini maksudnya bukan ketika anggota gereja nggak tahu tiba-tiba kita ke gereja kita robah posisi podium, bukan gitu maksudnya. Diam-diam maksudnya bukan yang mau pamer-pamer ngasih tahu saya begini loh, bukan yang minta supaya dipuji loh, supaya diakui loh. Ya, bukan begitu. Nanti tiba-tiba diam-diam maksudnya baik ini. Wah, dia pingin gerejanya indah, dia beli bunga banyak, ditaruh di depan, ketutupan mimbar. Tanpa rapat majelis, ada yang menaruh meja-meja di situ. Bukan begitu maksudnya. Ya. Pekerjaan yang dilaksanakan dengan diam-diam dan rendah hati, itu yang membuat gereja kita berhasil. Bukan dengan peragaan, bukan dengan pamer.
Tapi disertai dengan ketabahan, kesabaran, penuh doa. Kalau panitia agak terlambat datang, tidak apa-apa kan Novi. Memang harus sabar. Ya, memang harus sabar. Tapi bagi panitia kan tadi, pelayanan memerlukan komitmen. Kalau masih terlambat, malu dong. Masa komitmennya serendah itu kan gitu ya. Tapi dari sisinya Ibu Novi, nggak usah jadi susah pikirannya Ibu Novi gara-gara itu. Yang ada jalan. Gitu ya. Lalu terakhir. Murid yang paling sederhana adalah yang paling mantap dalam pekerjaan bagi Allah. Jadi kunci pelayanan adalah apa? Sederhana. Tidak usah neko-neko. Tiru caranya Yesus. Dia tidak ingin menonjolkan diri. Dia sudah melayani baik-baik, tapi diancam-ancam mau dibunuh. Tapi dia tetap jalan saja. Jadi kita simpulkan, kunci dalam pelayanan adalah apa? Kerendahan hati, sederhanaan, dan mengasihi Allah. Dan ingat, semua yang kita lakukan pastikan untuk memuliakan nama Allah. Jangan untuk kredit poin sendiri. Kira Tuhan memberkati kita. Tidak usah tanya jawab lah ya. Masih tanya jawab. 10 menit. Masih ada 5 menit. Ini kutipan yang saya berikan ke pendeta untuk mengiringi tema kita. Murid yang paling sederhana adalah yang paling mantap dalam pekerjaan bagi Allah. Silakan. Baik. Yang di Zoom. Apakah kebiasaan menjadi Advent 7-Eleven dalam kurung Advent hari ke-7 tetap datang ke gereja jam 11 pas khotbah menjadi salah satu penyebab malas ke gereja atau melayani? Berada dalam ranking berapa dalam statistik penyebab hilang dari gereja? 7-Eleven. Oke. Seven Day Adventist datang jam 11. Coba dilakukan survei ke sahabat-sahabat kita yang memilih untuk datang jam 11. Ya menurut saya memilih ya. Kalau menurut observasi dan survei saya, kenapa mereka lebih memilih datang jam segitu? Menghindari sekolah sahabat. And why? Kenapa menghindari sekolah sahabat? Banyak diskusi sekolah sahabat itu yang dilakukan judgmental. Sudah tahu nggak belajar, masih ditanya-tanya. Lalu disinggung-singgung. Makanya saudara, buku sekolah sahabat ini mahal kita beli. Tolong dipelajari. Saya masih melihat itu diletakkan di bangku-bangku gereja. Dipelajarin. Besok-besok dia bilang apa? Ngapain datang ke sini? Dia hanya datang. Orang itu hanya terikat di hari Sabat. Saya hanya mau mendengar firman Tuhan di khotbah. Pastikan diskusi sekolah sahabat itu jangan menghakimi. Ya. Katanya sekolah sahabat bersahabat, jangan terlambat. Apa itu? Semua terlibat. Tapi begitu ada yang terlibat, langsung dari mimbar dibacakan penuntun pelayanan sekolah sahabat tulisan Ellen G. White. Orang yang terlambat datang ke gereja sesungguhnya merampok waktu Allah. Ada banyak cara memperbaiki, nggak harus gunakan mimbar sindir-sindir orang. Kalau kita ciptakan situasi yang kondusif, orang akan nyaman. Prinsip psikologi mengatakan gini, resistance indicates the lack of rapport. Rapport itu merasa nyaman, kedekatan dan nyaman. Penolakan menandakan, mengindikasikan ya kurangnya kedekatan dan kenyamanan. Kalau saya nggak nyaman dengan ibu, saya menolak bicara sama ibu, menolak mendekati ibu. Bahkan kalau secara psikologi lagi ada dikatakan mind, body, and souls are cybernetic interconnected. Pikiran, tubuh, dan jiwa adalah satu kesatuan. Apa yang ada di pikiran saya akan mempengaruhi tubuh saya. Kalau saya nyaman dengan ibu, secara fisik pun saya mau dekat dengan ibu. Kalau saya nggak nyaman sama ibu, ketika saya bergereja di Yang Tua, saya mau ke toilet, saya lihat ibu baru keluar dari toilet, 0, sekian detik badan saya langsung mutar. Karena saya nggak nyaman. Jadi daripada kita menyalahkan sahabat-sahabat kita yang datang jam 11 itu, coba kita improve apa yang bisa kita perbaiki. Ya,
kita improve, kita perbaikin yang kita bisa perbaikin. Coba kita evaluasi apa yang masih kurang. Ya, ibadah-ibadah liturgikal yang dilakukan secara administratif kayak orang Yahudi itu membuat orang tidak nyaman datang ke gereja. Ya, ini terjadi bukan hanya mungkin bukan mewakili gereja kita saja. Di salah satu gereja di Bandung, di gereja Setiabudi namanya dibuat itu khotbah duluan. Khotbah duluan. Makanya mereka datang pagi. Tapi nggak suka sekolah Sabat ya tetap aja pulang. Atau mereka pindah ke gereja lain mendengarkan khotbah lagi. Gitu. Ya. Jadi saya lebih senang mengajak kita memodifikasi apa yang kita bisa perbaikin. Daripada kita fokus kepada mereka-mereka yang datang jam 11, kita dalam tanda petik, kita mengevaluasi dalam bentuk judgmental attitude. Tapi lebih baik, apa sih yang membuat, kenapa orang menghindari datang di sekolah Sabat? Ya. Kadangkala ngabsen-ngabsen itu juga enggak baik. Yang sering, yang sekolah Sabat 7 kali, Jidat. yang begini sekian kali, yang ini. Sepertinya sekolah Sabat terus dari tadi nih ya. Ya, karena pertanyaan berhubungan itu toh. Ya. Itu. Jadi kalau ada misalnya sahabat kita sudah tahu nggak belajar sekolah Sabat, nggak usah lagi lah ditanya-tanya. Bikin insecure itu. Lalu bagi kita yang ngajar juga, jangan kita kayak ngomong sendiri. Belajar sekolah itu kan pelajaran 7 hari, kita selesaikan 30-40 menit. Jangan juga dibaca lagi deh, dari awal sampai akhir ya. Kalau tahu dibaca, suruh baca masing-masing aja. Kalau kita memang sudah dipilih dan komit mau menerima sebagai pemimpin diskusi, ambil poin-poin pentingnya aja semampu kita. Tapi jangan lagi dibaca semua. Ya, bayangkan kayak misalnya cerita anak-anak itu kan. Cerita anak-anak sekarang kan sudah kompak seluruh dunia toh. Ya, tapi kan sering tidak menarik bagi anak-anak. Karena apa? Gurunya baca, pandangan mata ke depan, muridnya juga sama-sama ke depan. Dan ingat, anak-anak hanya bisa konsentrasi 7 menit maksimum. Begitu tidak ada gerak, tidak ada permainan. Lalu anak itu mulai sini. Jangan nakal. Bukan nakal. Kita yang bikin bosan. Sekolah Sabat lagi ini. Gitu. Iya, karena apa? Kan katanya sekolah Sabat adalah jantung gereja. Iya, berarti sakit jantung. Iya toh? Lagi perlu pasang ring. Ya. Coba kita buat, mari slogan yang disebut sekolah Sabat bersahabat itu coba buat benar-benar bersahabat. Jangan dibuat justru membuat horor diskusi sekolah Sabat. Ya kan? Coba buat, katanya bersahabat. Ya, mari bikin. Itu, saya pikir. Baik, 2 pertanyaan terakhir ya, 5 Yes. menit lagi. Sebelum nanti ke offline, Saudara Lintang, saya bacakan ini biar sekaligus 2 pertanyaan dan sekaligus dijawab oleh Bang Elvin. Dari online, keluarga Sijabat, selamat Sabat Bang Robert dan Kak Fani yang ada di manapun. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar anggota jemaat kita bertumbuh bersama dalam kerohanian agar pelayanan tidak menjadi beban? Baik, kita dengarkan juga pertanyaan dari Saudara Lintang. Izin bertanya Pak. Ini dalam perihal pembahasan kita pada hari ini. Sikap ketidakpercayaan diri akan menimbulkan rasa pesimis. Dan sikap kepercayaan diri, sikap kurang percaya diri akan menimbulkan pesimis, dan sikap percaya diri akan menimbulkan kesombongan. Kecenderungan kita adalah hal itu, Pak. Dan pertanyaan saya adalah, apa antisipasi yang boleh dapat kita lakukan? Supaya ketika kita melayani, kan kecenderungan itu pasti ada dalam diri kita sebagai manusia. Supaya kita saat melayani, kita tidak mengambil kemuliaan Tuhan.
Dan ketika kita tidak melayani, kita tidak merasa pesimis dengan diri kita sendiri. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Saya dari pengalaman pribadi ya. Saya selalu ini pengalaman pribadi yang mengunci bagi saya. Sekaligus alat kontrol. Ketika saya semakin banyak jam pelayanan di lingkungan Advent, saya selalu ingat statement di dalam pikiran saya. Ini hanya karena kasihan Yesus. Kalau enggak mungkin saya. Apalagi saya selalu ingat siapa saya dulu. Seorang anak kebon, anak orang miskin, jaga kambing, narik becak. Ngapain kalian dengerin saya? Gitu ya. Ngapain kalian dengerin? Tapi makanya saya bilang, itu karena belas kasihan Tuhan saja. Saya ingat dulu waktu sekolah, kebetulan saya cukup sering, ya selalu dapat juara lah dari SD sampai SMA. Bukan karena pintar menurut saya, karena kebetulan di sekolah saya ya yang nggak yang hebat-hebat di situ. Gitu aja. Kalau saya laporkan ke orang tua saya, "Ma, saya juara 1 ini." Sampai sekarang pesan almarhum selalu ingat. Satu kalimat selalu. Itu karena kebaikan Tuhan saja itu. Itu terus saya ingat. Itu kebaikan Tuhan saja itu. Kalau anak yang lain kan begitu juara, dibikin pesta. Kalau saya berharap entah dibikin masakan lebih enak kayak apa kayak enggak. Itu hanya karena kebaikan Tuhan. Lalu sahabat berikutnya dikasih saya uang. Antar ini nanti. Ucapan syukur. Ibu saya yang hanya kelas 2 SD. Itu. Jadi masalah percaya diri, tidak percaya diri segala macam. Saya datang dari latar belakang yang sebenarnya cukup bagi saya untuk alasan bagi saya untuk tidak percaya diri. Tapi spirit yang selalu mengatakan itu hanya karena kebaikan Tuhan. Itu aja. Ya, saudara siapa? Lintang. Kalau yang tadi itu loh, kita itu udah dibeli, lunas, dibayar. Ngapain minder? Tapi ngapa juga sombong, itu aja. Ya kan? Itu kan kita ini tebusan, orang yang ditebus, namanya ditebus lah. Gak punya hak untuk diri kita sendiri. Itu aja. Ya, anak-anak muda, kalau kalian semakin aktif, ingat itu. Itu saya pikir. Lalu pertanyaan dari Zoom, bagaimana mengajak supaya apa tadi? Bertumbuh bersama. Iya. Mulailah hal kecil dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang. Baru yang kedua, mulai di rumah tangga. Tulisan Ellen G. White mengatakan apa? Pendidikan dimulai di rumah tangga. Rumah tangga adalah sekolah pertamanya. Jika engkau tidak mendidik anak-anakmu, maka setan akan mendidik dengan alat-alat yang dipilihnya. Itu sebenarnya tadi kutipan pengantar untuk membahas masalah dampak gadget. Baru setelah itu, tadi prinsip-prinsip pelayanan tadi. Kalau tadi setiap orang sudah memulai dari diri sendiri, rendah hati, sederhana, lalu menganggap bahwa diri kita yang tidak layak hanya karena kasih Allah. Saya pikir promosi-promosi PP udah nggak kita perlukan. Nggak diperlukan. Kenapa promosi-promosi PP dibuat? Karena kita belum memulai dari diri sendiri, belum memulai dari keluarga, belum gereja kita belum menjadi pusat pengaruh. Saya pikir itu. Tidak ada sistem yang bisa membuat itu. Kalaupun sistem dibuat dengan sebaik mungkin, kalau setiap orang tidak rendah hati, Pak Pendeta, nggak bisa berhasil. Karena pekerjaan yang dilakukan dengan diam-diam dan rendah hati, itulah yang membuat gereja kita kuat dan berhasil. Dan nasihat dari Daud, Mazmur 133 mengatakan apa? Kalau engkau rukun diam bersama, maka Allah memerintahkan berkat. Nah, kalau nggak rukun kita, Bu Novi,
Nggak bisa hang tua diberkati, Bu Novi. Harus rukun. Bu Pendeta, Lintang, saudara siapa semua saya nggak tahu namanya. Harus rukun seperti minyak yang meleleh di jenggot Harun katanya. Diam apabila engkau diam bersama dengan rukun. Maka ayat ketiga, kesanalah aku memerintahkan berkat. Kalau pulang dari sini, konflik makin tajam, berkat nggak datang ke hang tua. Nggak datang. Rukun. Harus rukun. Maka jemaat bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, memang gerejanya nambah, tapi karena konflik. Growth by conflict. Tapi pertumbuhan paling penting itu bukan pertumbuhan jumlah gereja. Tapi pertumbuhan apa? Kedekatan hubungan pribadi masing-masing dengan Tuhan. Yang tidak lagi terpengaruh dengan keadaan orang lain. Mau yang sana datang jam berapa kayak, mau yang ini ribut kayak di ibadah, nggak terpengaruh lagi dia. Fokus ke sini. Tapi kalau kita masih belum memiliki hubungan spiritual yang dalam dengan Tuhan, ada anak yang ribut di sini, anak siapa ini? Kayak nggak dididik. Itu hubungan kita belum kuat dengan Tuhan di situ. Karena kita datang ke gereja, kita masih berpikir bahwa kita ini liturgi ini harus dihormati. Semua orang harus dihormati. Nggak bisa. Nggak bisa kita suruh orang harus menghormati di situ. Tapi ketika kita masing-masing punya hubungan yang kuat, mau lompat kayak anak ini ke genteng mau apa, nggak terganggu kita. Nggak terganggu. Ya memang perlu ditertibkan, tapi kita nggak perlu terganggu gara-gara itu. Nggak perlu jadi pembahasan panjang-panjang di majelis. Masalah handphone, masalah ini, masalah lain, nggak perlu. Masalah roknya mahasiswa pendek segini, masalah apa, nggak perlu yang begitu-begitu. Kalau hubungan, tiru orang Bali, kita kan tinggal di Bali. Mau kayak apapun, nggak pakai kolor pun di situ ibadah jalan terus. Itu harus ditiru dong. Kalian tinggal di tempat ini, Bali ini sangat memberi pelajaran kerohanian yang luar biasa bagi kita. Mau kayak apa kayak, tetap kusuk mereka. Bukan seperti sahabat yang lain. Kalau puasa harus tutup semua warung. Sahabat kita ini Bali ini pelajaran paling penting, belajarlah kerohanian dari orang Bali. Mau telanjang kayak di situ, mau apa kayak, ibadah jalan terus. Gak perlu terganggu. Karena kerohanian mereka tidak lagi ditentukan oleh pihak luar. Jadi bahasa psikologi mengatakan ini, jangan biarkan orang lain menentukan nasibmu. Jadi kalau kita ibadah terganggu sedikit, udah marah, berarti kita, nasib kita mengizinkan orang lain menentukan nasib kita. Kira Tuhan memberkati kita.